saya sempat bernadar, saya minta doa kepada orang tua, ibu khususnya, bila mana saya bisa berhasil dalam usaha, insya Allah saya memberangkatkan ibu saya ke tanah suci. Tapi takdir mengatakan lain, dan Allah pun mungkin memberikan lebih, dan pada akhirnya saya bisa berangkat kedua orang tua saya dan istri, begitu juga kedua mertua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febrian. Saya berasal dari Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pekerjaan saya sehari-hari itu berjualan online di marketplace, dan kebetulan mungkin saya ownernya. Di sini saya owner dari Kehasil. Jadi buat kakaknya langsung aja dicek ya. Kalau dari Kehasil itu awalnya itu tas sama dompet. Tapi sekarang setelah berjalan, mulailah dengan aksesoris-aksesoris, contohnya kayak jam tangan, ada kacamata, kayak gitu. Dulu saya berjalan membangun Kehasil itu dari di bangku sekolah. Pada saat itu teman-teman semua berkumpul lah, di mana di situ ada tempat tongkrongan. Di sana kita membicarakan masa depan kita setelah lulus sekolah mau seperti apa. Teman-teman saya di sana sibuk untuk mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi yang saya sibukkan di sini saya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Pas sekolah itu tahun 2018 itu saya dropship. Saya punya toko di marketplace, ya jualan aksesoris HP. Nah, begitu tahun 2019 setelah lulus sekolah, saya merantau. Saya pergi ke Bandung. Di sana saya kontrak dulu di sebuah kontrakan kecil, paling 3 ke 4 di sana itu. Bertemulah sama teman-teman di sana, mereka itu berjualan di marketplace juga, cuma mereka mainnya di tas sama dompet. Sampai akhirnya di sini saya memutuskan untuk berjualan di tas dan dompet, karena ya saya berpikirnya, oh suppliernya berarti dekat nih, kayak gitu. Lama kelamaan toko online yang saya bangun itu berjalan, saya mencari penjahit di sana. Di sana saya bertemu dengan salah satu orang yang mana dia punya keahlian untuk menjahit. Dan di sini saya mungkin ada sedikit modal yang saya bisa keluarkan untuk menjalankan usaha yang kita bicarakan sebelumnya. Mulailah produksi di sana. Ya nggak banyak, cuma kita bermula dari tas waist bag 10 losin. Naik turun namanya usaha pasti ada. Orderan itu membludak. Bagaimana caranya jika terjadi pesanan membludak seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah di sana rencanalah ngontrak suatu rumah dan dijadikan untuk home industry. Nah, berjalan sampai akhirnya mungkin seperti ini. Tapi nggak langsung seperti ini, pasti lika-liku pasti ada. Untuk modal awal, jadi pertamanya pas nol, saya itu punya satu buah handphone. Dan saya jual waktu itu laku sekitar 900.000. Dari 900.000 tersebut, saya belikan lagi handphone seharga 300.000 dan 600.000 untuk modal. Paling awal-awal modal itu 600.000. Dan sebelum saya pergi merantau, sejak saya di bangku sekolah itu, saya dropship dulu. Jadi hasil dari dropship itu pas pergi merantau, kira-kira punya uang 3,5 juta buat bekal di perantauan. Kalau untuk belajar sih, dulunya saya itu lihat tutor-tutor di YouTube. Saya fokus terhadap satu channel di sana. Dan saya terus ikuti misal seputar cara upload kayak gitu. Ya intinya saya itu belajar di tutor-tutor di YouTube. Kalau jumlah karyawan sekarang itu di sini paling 13. Ya kalau orang produksi itu lumayan sih, sekitar 20-an kalau sekarang. Kalau dulu itu pas lagi rame-ramenya sampai juga 52 orang. Semua kerjaan sendiri. Pas serba sendiri itu upload produk sendiri, foto produk sendiri. Packing sendiri, ambil barang sendiri, antar barang juga sendiri. Pas zaman sekolah juga sering kesiangan karena antar pesanan dulu ke JNE. Nah, pas begitu keluar sekolah, saya punya karyawan itu pas awal keluar sekolah itu saya ambil aja teman satu orang dulu. Ya waktu berjalan mungkin lama-kelamaan ya akhirnya rekrut karyawan. Jadi ini nyaman banget buat ditaruh di saku celananya juga, ini gak apa-apa ya? Kalau jualan online itu ya, kalau kita ngikuti alurnya, ngikuti aturannya itu, menurut saya pribadi itu jualan online itu ya minim resiko sih.
Paling mau dibilang resiko juga kalau misalkan kita itu contohnya jualnya itu mengaktifkan opsi COD, paling di sana resiko kita ya alat packing itu menjadi hancur, itu barang kembali lagi ke kita itu ya terkadang barang juga rusak kayak gitu. Paling itu sih resikonya kalau untuk jualan online. Awal mula banget itu di rumah. Awal mula itu di rumah. Jadi di rumah ibu. Di rumah ibu karena kebetulan dulu saya belum punya rumah. Nah, di situ ada ruang tamu tuh di rumah ibu ya. Barang juga di sana. Lama-kelamaan itu barang itu kan semakin waktu bertambah, barang juga alhamdulillah di sana bertambah. Sampai di rumah itu nggak mencukupi lah tempatnya. Dari rumah itu saya ngontrak ruko. 2 ruko di sana. Sambil berjalan juga di sana saya kepikiran. Jadi saya gak mungkin harus terus-terusan ngontrak. Jadi saya harus punya tempat sendiri. Dan sampai akhirnya saya mendirikanlah gudang ini. Kenapa saya sekarang jadi usaha seperti ini? Karena dulunya termotivasi dengan keadaan juga. Karena ya dari segi ekonomi bisa dibilang keluarga saya kurang mampu. Karena di sana juga saya terpaksa harus berhenti pesantren. Dan sedangkan orang tua saya gak mampu, jadi saya berpikir harus membantu orang tua juga di sana. Ya seperti itulah akhirnya saya merantau. Pas MTS itu saya pernah berjualan di sekolah. Di sana itu saya berjualan kicimpring di sekolah. Ke kelas, masuk kelas ini kayak gitu. Awalnya itu di sini bukan Kehasil, sempat beberapa kali ganti nama. Sampai di akhir itu saya 1 hari 1 malam berpikir apa ya namanya yang cocok buat bikin suatu brand. Karena saya pengen ada sedikit nama yang mengandung arti bahasa Sunda. Pikiran saya terhadap nama Kehasil. Kenapa saya memberikan nama brand Kehasil? Karena di sini saya sedang usaha. Yang mana dalam usaha itu mungkin harus hasil dan harus berhasil. Ya filosofinya mungkin seperti itu nama Kehasil. 2018 memulai, pas di 2019 bulan Oktober itu dari sisi orderan juga terus meningkat. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau orderan itu kalau lagi ramai itu 1 hari juga sempat 4.000 alamat. Nah kalau lagi sepi ya paling 1.200. Ataupun kadang ada yang di bawah itu juga kalau lagi sepi. Ya alhamdulillah buat cukup untuk buat ngopi cukup. Cukup buat ngopi. Cukup buat alhamdulillah. ngopi satu desa. Tujuan utama saya itu dalam berusaha ya yang pertama mungkin berharap keadaan ekonomi bisa membaik. Yang keduanya mungkin saya ingin mengurangi angka pengangguran khususnya di pedesaan, perkampungan. Ketiga, mungkin saya ingin memotivasi para milenial khususnya yang ada di perkampungan dulu, di pedesaan dulu. Karena yang sukses itu bukanlah mereka yang lahir di kota saja, tapi anak-anak milenial yang ada di kampung juga mereka bisa sukses asalkan mereka bisa melaksanakan apa tujuan mereka itu dengan sungguh-sungguh dan keyakinan mereka untuk berhasil. Yang penting ada kemauan dari diri kita, nggak malas-malas amat sih. Dulu saya sempat bernadar, saya minta doa kepada orang tua, ibu khususnya, bila mana saya bisa berhasil dalam usaha, insya Allah saya memberangkatkan ibu saya ke Tanah Suci. Tapi takdir mengatakan lain dan Allah pun mungkin memberikan lebih. Yang pada akhirnya saya bisa berangkat, kedua orang tua, saya dan istri, begitu juga kedua mertua juga bisa berangkat. Itu paling utama, doa orang tua itu paling utama. Keluar sekolah, saya ajak untuk bekerja di saya. Kayak gitu sampai akhirnya ya memutuskan untuk menikah. Jadi di situ kan posisi saya berada di kampung, berarti kan dia kerja. Jadi saya
menghindari fitnah lah. Setiap manusia itu lahir ke dunia udah sama rezekinya. Nah, berarti di sini saya udah memiliki rezeki. Karena saya punya istri dan istri saya juga itu kan begitu dia lahir pasti dia udah diberikan rezekinya. Jadi kalau kita menyatu ya pasti rezeki kita itu jadi menyatu juga. Karena sempat terasa banget begitu pas mau nikah, besoknya mau akad, di sini posisi tutup tapi tiba-tiba ada pesanan yang mana pesanan itu dalam nominal besar. Besoknya mau akad, tiba-tiba ada yang borong di gudang. Sekitar 40 jutaan. Oh, berarti kayak gini nih. Yang orang lain bicarakan itu begitu menikah rezeki kita itu bertambah dan dibuka lebar. Kalau kendala dalam membangun kehasil itu, yang pertama sih jujur dari segi modal, karena di sini saya nggak mengandalkan pinjam ke sana kemari, jadi saya mengandalkan keuangan yang ada aja, uang saku yang ada aja. Keluar SMA langsung ya mencoba untuk berbisnis, mencari rekan bisnis untuk bekerja sama, itu paling susah banget. Yang paling susah ya dari awalnya itu mengambil kepercayaan orang. Karena dulu saya pernah, sebelum saya bekerja sama dengan salah satu konveksi, di sini saya pernah mendatangi suatu konveksi untuk bekerja sama. Tapi mereka tidak percaya, ya saya nggak berpikir panjang. Mereka bisa menilai dari logika aja. Ya secara logika aja mereka lihat fisik saya aja, ya masa bisnis bareng anak kecil mau benar apa enggak, kayak gitu sih. Tapi di situ juga saya nggak pernah putus asa. Justru terus bekerja keras sampai akhirnya saya menemukan satu orang yang sampai sekarang juga dari awal mula, saya dari nol sampai sekarang juga itu dia masih menemani saya. Kang Tata. Dia dari Garut, partner dari nol. Ya. Jadi untuk awal itu saya dropship di aksesoris handphone. Kenapa saya jadi ke tas dan dompet? Karena ruang lingkup saya itu dulu pas saya di Bandung itu semua teman-teman kebanyakannya main di tas sama dompet. Dan akhirnya saya memutuskan untuk di tas dan dompet karena ya mudah untuk mencari barangnya juga. Ada di teman sini, ada di teman sini kayak gitu. Jadi pada akhirnya saya percaya diri aja buat kehasil mungkin cocoknya di tas dan dompet kayak gitu. Kalau untuk pencapaian sih alhamdulillah gudang udah punya sendiri, paling rumah udah segitu aja, jangan diperlebar lagi. Kalau tips sih nggak banyak, tapi yang penting tanamkan aja di dalam diri kita masing-masing bahwa bisnis yang kita jalankan itu, bisnis yang akan kita bangun itu pasti berhasil. Yang terpenting itu percaya diri, kalau menurut saya pribadi. Soal modal apapun itu bisa menyusul. Kalau prinsip saya pribadi, di sini jangan pernah kita menyamakan suatu kedudukan kita dengan orang lain karena kemampuan orang itu beda-beda. Tapi belajarlah dari diri sendiri. Paling bahaya itu melihat pencapaian orang lain. Sana itu kita harus fokus aja terhadap pendirian kita sendiri. Itu yang saya jadikan prinsip dalam hidup saya. Itu sih alasan klasik. Karena zaman sekarang soal modal apapun itu tidak bisa dijadikan masalah. Karena zaman sekarang itu kan sudah zamannya era teknologi ya. Di sini orang-orang sekarang itu mungkin kedepannya juga teknologi itu paling utama. Dampaknya besar banget ya, dari segi negatifnya juga ada. Kita ambil positifnya aja. Dari situ kita manfaatkan sosmed, kita manfaatkan platform-platform online yang bisa menghasilkan buat diri kita. Kayak gini nih Kak, nah udah free tali panjangnya juga, jadi ini si dompetnya boleh di sling bag ya. Kalau menurut saya pribadi itu, pendidikan orang tua itu sangat berpengaruh sekali. Contohnya kalau saya pribadi, dari kecil aja saya, misal dimanja, pengen ini, pengen itu, dituruti, ya mungkin pikiran saya itu nggak sampai sejauh ini. Karena apa-apa pasti mengandalkan orang tua. Muncullah di pikiran saya bahwa saya itu harus menjadi seorang yang pekerja keras, kayak gitu. Ibu saya selalu mengajarkan, kita kerja, kita harus selalu jujur. Itu yang utama. Dalam kehidupan itu, paling utama, jujur.
Kalau saya sendiri itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Kenapa seperti itu ya? Yang penting di sana itu kita berani ngulik. Kan setiap marketplace itu ada datanya. Di sana itu ya kita mesti rajin-rajin yang membaca data. Kita mesti rajin-rajin belajar dari orang-orang. Meskipun saya seperti ini juga, saya tetap belajar. Karena di sini saya butuh sharing juga. Apa pengetahuan yang saya miliki di sini itu, kalau misalkan udah sharing sama orang lain itu, oh ternyata yang dia bicarakan itu saya belum tahu. Jadi intinya kalau dari saya itu rajinlah belajar, jangan sungkan untuk bertanya. Misal ke orang yang udah bisa dibilang ya jago kayak gitu, jangan malu bertanya. Ya sering bertanya, meskipun teman-teman saya juga ada yang sama jualan tas kayak gitu. Tapi di sini saya nggak pernah menganggap mereka itu musuh. Meskipun ya di marketplace dia itu kompetitor saya, tapi di luar marketplace kita itu tetap sahabat. Kita bisa sharing-sharing, ya. Bahkan makan-makan bareng juga. Kalau usaha lain ada, saya punya ekspedisi jasa pengiriman kayak gitu. Udah itu aja paling. Tapi sekarang juga saya tetap dropship juga sih. Pas awal mulanya saya nggak produksi, jadi ambil ke orang. Begitu lama kelamaan ya saya kepikiran juga. Pas ngambil grosiran juga murah, kayaknya kalau bikin sih bisa lebih murah lagi. Ya di sana saya kerjasama lah bareng Kang Tata yang bikin, saya bagian pemasarannya kayak gitu. Tapi kalau produksi itu jalan terus ya, stok. Model 1 menipis, model 2 banyak ya. Model 2 stop dulu, maju ke stoknya yang sedikit. Pas awal itu karena saya berjualan dan orderan pertama itu keluar dari Lazada. Jadi pas begitu saya mencoba untuk bekerja sama dengan orang produksi ya nggak kebingungan lagi. Saya harus lempar kemana. Jadi udah ada aja di situ, di marketplace. Ya mudah-mudahan dengan mereka melihat perjalanan atau mereka tahu perjalanan saya, mudah-mudahan mereka bisa termotivasi. Bukannya di sini saya mau ria ataupun apa, tapi mudah-mudahan mereka bisa termotivasi dengan kisah saya ataupun perjalanan saya. Dan saya ada sedikit pesan untuk milenial zaman sekarang, bercita-citalah setinggi mungkin dan jangan pernah mengukur pencapaian orang lain dengan diri kita. Kita berjuang saja, ukur diri kita dengan kemampuan kita sendiri. Jangan pernah kita ingin sama kedudukan dengan orang lain. Orang itu memiliki jalannya masing-masing. Ya. Kalau untuk harapan kedepannya itu, ya mudah-mudahan Khasil bisa selalu jaya, bisa berhasil. Adanya Khasil di sini, ya sedikitnya bisa mengurangi program pemerintah, yaitu mengatasi pengangguran. Ya minimal di pedesaan, saya bisa mengatasi pengangguran yang ada di desa. Dan untuk kedepannya, saya berharap Khasil itu bisa selalu berjaya. Seperti apapun jalannya, yang penting dalam kebaikan. Halo, saya Rio, owner dari Khasil. Terima kasih.